Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Gelang Tracker bagi Penyandang Disabilitas Berbasis LoRa. Pertama-tama, perkenalkan saya Nurul Mutmain Ibrahim dan rekan saya Mutiara Sukma. Outline yang akan kami bahas yaitu: pertama, latar belakang; kedua, rumusan masalah; ketiga, ruang lingkup; keempat, tujuan; kelima, manfaat; keenam, metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2007, 2013, dan 2018. Dalam Riskesdas 2018, data disabilitas dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu anak umur 5-17 tahun, dewasa umur 18-59 tahun, dan lanjut usia umur 60 tahun ke atas. Masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan data masing-masing kelompok umur. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data disabilitas pada umur 5-17 tahun diadaptasi dari modul UN Washington Group yang tercantum dalam Multiple Indicator Cluster Survey atau MICS yang dikembangkan oleh UNICEF. Dalam wawancara, ditanyakan 10 pertanyaan mengenai adanya hambatan penglihatan, pendengaran, mobilitas, komunikasi, mempelajari sesuatu, daya ingat, konsentrasi, menjalin pertemanan, menerima perubahan, dan mengontrol tingkah laku. Untuk grafik proporsi disabilitas anak 5-17 tahun menurut provinsi di Indonesia tahun 2018 sebagai yang kita lihat pada slide. Berdasarkan informasi yang didapat, penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki membuatnya sulit terkontrol oleh lingkungan, sehingga tanpa disadari dan tanpa pengawasan oleh lingkungan sekitar, penyandang disabilitas akan berpergian dengan tidak tentu arah dan tujuan dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarganya. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tugas akhir ini kami akan membuat rancang bangun gelang tracker bagi penyandang disabilitas berbasis LoRa yang mampu memberikan kemudahan dalam memberikan informasi dan membantu menemukan penyandang disabilitas yang hilang. Rumusan masalah dan ruang lingkup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana melacak keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas yang tersesat atau hilang. Kedua, bagaimana cara mengetahui titik lokasi keberadaan pengguna dan kondisi pengguna melalui alat tersebut. Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan tidak melebar, maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut. Pertama, sistem ini berjalan pada microcontroller menggunakan LoRa atau Long Range Radio Frekuensi Berbasis Web. Kedua, sistem ini merupakan alat yang bisa memonitoring posisi pengguna secara real-time dengan memanfaatkan radio frekuensi. Yang ketiga, target pengguna sistem ini adalah masyarakat penyandang disabilitas, dikhususkan untuk anak-anak penyandang disabilitas dengan usia maksimal 15 tahun. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat alat atau gelang tracker yang bisa melacak keberadaan dan mengetahui kondisi dari penyandang disabilitas yang tersesat atau hilang. Yang kedua, menggunakan GPS dengan sistem LoRa untuk mengetahui titik lokasi keberadaan pengguna dan pulse heart rate sensor untuk mengetahui kondisi pengguna yang dapat dilihat melalui aplikasi. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: yang pertama, memudahkan dalam mencari anak-anak penyandang disabilitas yang tersesat atau hilang. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi dari pengguna gelang tracker. Metode penelitian.
Tempat dan waktu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di beberapa SLB atau sekolah luar biasa yang ada di Kota Makassar, tetapi untuk mengurangi resiko uji coba awal akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Januari sampai bulan September 2022. Alat dan bahan. Untuk membuat rancang bangun gelang tracker bagi penyandang disabilitas berbasis LoRa, dibutuhkan beberapa alat dan bahan yang terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras yang dibutuhkan antara lain seperti laptop, Arduino, LoRa atau long range, GPS, dan modul Wi-Fi. Sedangkan untuk perangkat lunak yang dibutuhkan adalah software Arduino IDE. Langkah kerja. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti, baik dari spesifikasi bahan, proses perancangan, simulasi, dan penyelesaian sistem ini. Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Adapun masalah yang mungkin akan dihadapi dalam proses perancangan dan pembuatan alat tersebut adalah yang pertama yaitu analisis kebutuhan alat, yang kedua perancangan alat agar sesuai dengan spesifikasi, yang ketiga uji coba pada alat, dan yang terakhir yaitu implementasi. Diagram blok sistem. Blok diagram node terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, input, berisi power supply sebagai penyuplai tegangan dan GPS sebagai penentu lokasi. Kemudian, bagian input akan masuk ke Arduino Uno pada bagian proses dan akan diteruskan ke LoRa. Kemudian, LoRa akan menghasilkan output berupa lokasi yang akan dikirim ke gateway. Kemudian, blok diagram gateway terdiri dari 3 bagian, yaitu input. Input berisi power supply dan LoRa yang menerima data dari node. Kemudian, input ini akan masuk ke Arduino Uno pada bagian proses dan diteruskan ke modul Wi-Fi atau SIM900, kemudian menghasilkan output berupa lokasi yang akan dikirim ke server. Perancangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu flowchart node akan dimulai dari terminal yaitu start. Saat ini maka perangkat akan dinyalakan. Perangkat di sini berupa Arduino, GPS, dan LoRa. Setelah itu maka perangkat akan meminta lokasi terkini. Jika lokasi telah diterima, maka lokasi akan dikirim ke gateway dan hal ini terus terjadi perulangan atau looping. Akan tetapi jika lokasi tidak diterima atau dalam kondisi no, maka proses akan terulang atau kembali lagi pada bagian meminta lokasi terkini dan seterusnya sampai lokasi tersebut diterima. Yang kedua yaitu diagram blok gateway. Pada diagram blok gateway akan dimulai dari bagian start dan perangkat akan dinyalakan. Perangkat di sini sama berupa Arduino, LoRa, dan GPS. Selanjutnya perangkat akan menunggu data dari node. Jika data diterima, maka akan dilakukan pengecekan dan validasi. Akan tetapi, jika data tidak diterima, maka proses akan kembali atau terulang dari bagian menunggu data dari node, sampai data tersebut diterima. Jika data sudah diterima, maka akan dilakukan pengecekan dan validasi. Jika sudah dilakukan pengecekan dan validasi, maka lokasi yang diterima dari node itu akan dikirim ke server. Kemudian proses ini akan terus terjadi perulangan atau looping. Akan tetapi jika pada saat pengecekan dan validasi ternyata data itu tidak berasal dari node atau belum diterima dari node, maka proses ini akan berulang atau kembali pada bagian menunggu data dari node sampai data tersebut diterima dan diteruskan ke proses selanjutnya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya dan rekan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.